Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dian Ekawati Maani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Video ini adalah sebuah demonstrasi kontekstual sebagai wujud pemahaman, pemaknaan, dan penghayatan yang dipraktekkan dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, presentasi ini kita awali dulu dengan kembali mengingat sosok pahlawan pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ia dijuluki Bapak Pendidikan Nasional karena peran dan kontribusinya yang sangat besar dalam bidang pendidikan Indonesia. Pada tahun 1922, ia mendirikan sekolah pertama yang dikenal dengan nama Taman Siswa di Yogyakarta. Konsep pendidikan di Taman Siswa sangat revolusioner pada masanya karena menekankan pendidikan yang lebih terbuka, inklusif, dan memperhatikan perkembangan karakter serta kemampuan anak secara holistik. Selanjutnya saya akan menggambarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak modul 1 ini. Yang pertama, asas pendidikan yang menuntun. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya, kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Seperti analogi pada tumbuhnya padi, kita dapat memperbaiki dan memeliharanya, memupuk, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu, tapi kita tidak dapat mengganti kodrat padi tersebut menjadi tanaman lain, misalnya menjadi jagung. Proses menuntun ini berpedoman pada semboyan Ingarso Suntulodo, yaitu guru sebagai teladan dan pemberi contoh. Ing Madio Mangun Karso, yaitu guru sebagai pembangun semangat dan asa peserta didik. Dan Tutwuri Handayani, yaitu guru sebagai pendorong dari proses pendidikan peserta didik. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi manfaat bagi tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Kita menuntun potensi murid agar semakin baik adabnya dan memperoleh kecerdasan yang luas, sehingga ia terhindar dari pengaruh yang dapat menghambat bahkan melemahkan tumbuhnya potensi kekuatan kodratnya. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara berikutnya yaitu pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat kemerdekaan anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ia mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Dan setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Sedangkan kodrat zaman adalah potensi, kekuatan, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Karena pendidikan terus bergerak, berubah, kita perlu mengantisipasi atau beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut, seperti prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara dalam asas Trikon, yaitu yang pertama, continue. Artinya, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, yaitu konvergen. Artinya, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan yang ketiga, konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri.
Bapak Ibu guru calon guru penggerak, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara berikutnya yaitu pendidikan budi pekerti. Salah satu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang tidak hanya memberikan pengetahuan atau keterampilan saja, tetapi membentuk karakter atau budi pekerti peserta didik. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Budi pekerti ada dua bagian, yaitu yang pertama biologis, tidak dapat dirubah, terkait dengan rasa takut, malu, kecewa, iri, berani, dan segala macam rasa dan jiwa yang berkaitan dengan manusia. Dan yang kedua yaitu intelligible, dapat dirubah, yaitu kecakapan, keterampilan pikiran, kemampuan yang menyerap pengetahuan. Dari pemikiran-pemikiran di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara berfokus pada murid. Bagaimana kita sebagai pendidik menuntun murid-murid kita sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, bagaimana membentuk karakter atau budi pekerti mereka agar mereka mencapai cita-cita tujuan pendidikan nasional, yaitu selamat, merdeka, dan bahagia, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan inilah esensi dari Merdeka Belajar, memerdekakan murid, menghidupkan, menggerakkan kekuatan lahir dan batinnya. Selanjutnya, bagaimana penerapan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas atau di sekolah? Yang pertama adalah menuntun. Untuk dapat menuntun murid, saya selalu mengawali pertemuan dengan melakukan diagnosa awal non-akademik untuk menggali informasi serta mengenal siswa lebih dalam. Melalui kegiatan ini, saya tahu ada berapa siswa yang belum tertarik dengan pelajaran saya, berapa siswa yang punya masalah dalam pembelajaran, baik karena kodratnya atau karena lingkungan yang kurang mendukung. Disinilah saya mengawali kegiatan menuntun saya, yaitu tidak langsung ke materi, namun memberi motivasi, dorongan sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Tantangan yang saya lalui di sini adalah karena siswa berbeda masalah dan kebutuhan, maka jam belajar tidak cukup. Solusinya, saya membuat jam tambahan di luar jam mengajar selama tidak mengganggu aktivitas siswa tersebut pada pelajaran lain dan siswa tersebut juga bersedia atau sepakat. Yang kedua yaitu pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini saya membuat pembelajaran yang lebih kontekstual, mengaitkan materi dengan sesuatu yang lebih nyata, serta menggunakan beberapa aplikasi yang membuat murid belajar dengan bahagia. Tantangannya saat saya harus menyesuaikan dengan teknologi, ada beberapa siswa yang belum mempunyai fasilitas seperti handphone. Solusinya, saya membuat kelompok dengan menggabungkan siswa yang sudah mempunyai handphone dengan yang belum punya, sehingga semua siswa aktif dan berperan. Yang ketiga yaitu pembentukan budi pekerti. Di sekolah kami ada program Budaya 5S, Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun. Kegiatan ini adalah penyambutan guru kepada siswa di gerbang sekolah, sehingga terwujud sikap ramah yang nanti membudaya dan menjadi karakter baik bagi seluruh warga sekolah. Juga kegiatan sosial guru dan siswa seperti menjenguk guru atau siswa yang sakit, sehingga tertanam rasa kasih sayang yang akan mempererat silaturahmi. Tantangannya belum semua tergerak melaksanakan program ini dan solusinya evaluasi oleh kepala sekolah dan tetap melakukan kebiasaan baik ini sehingga yang belum tergerak pada akhirnya akan turut bersama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual saya pada modul 1 ini. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.